Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Salam jumpa kembali bersama Bunda Heni dalam renungan harian Do Re Mi, doa dan renungan misioner Sabtu 30 Juli 2022 bersama Sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Hari ini merupakan masa biasa yang ke-17. Dalam liturgi gereja, hari ini merupakan hari peringatan fakultatif Santo Petrus Krisologus. Santo Petrus Krisologus adalah seorang uskup dan pujangga gereja yang tekun dalam mengejar cita-citanya. Bacaan yang akan kita dengarkan bersama hari ini diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 1-12. Sebelum kita mendengarkan cerita kitab suci, mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber segala kasih, kami anak-anak-Mu mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu sepanjang malam istirahat kami. Di pagi yang indah ini, Engkau masih memberikan kami rahmat lewat napas hidup dan kekuatan yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Bapa, kami mohon, kuduskanlah kami, lawatilah hati dan pikiran kami di saat kami mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada masa itu sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya, dan memenjarakannya. Berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, 'Tidak halal engkau mengambil Herodias.' Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, 'Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam.' Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhlah memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan hari ini kita akan mengenal dua sosok pribadi yang berbeda. Sosok seorang Yohanes Pembaptis adalah seorang pribadi yang kuat. Dia tidak takut melawan orang-orang yang benar-benar memiliki kesalahan. Sedangkan sosok pribadi Herodes
adalah seorang yang lemah dan penakut. Ia lebih suka mendengarkan kata anak dan istrinya daripada suara hatinya. Walaupun kenyataannya Herodes tidak membunuh Yohanes Pembaptis secara fisik, namun melalui kata-kata dan perbuatannya itu sehingga membuat Herodes harus menepati janjinya. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, arti kata sumpah seringkali kita dengar dan kita lakukan, entah itu secara sengaja ataupun tidak. Sumpah adalah suatu kata yang harus ditepati. Karena itu, mari sebelum kita membuat sumpah kepada seseorang, sebaiknya kita cermati kembali apakah sumpah yang bersifat emosional atau untuk kesenangan semata tanpa memikirkan apakah hal itu benar ataukah bertolak belakang dengan kehendak Tuhan. Cerita hari ini menunjukkan kepada kita tentang sikap Herodes yang gengsi, sehingga ia lebih memilih untuk menjalankan sumpahnya meski ia sadar apa yang dipilihnya tidak benar. Contoh konkret yang kita lihat dalam kehidupan nyata kita, terkadang hanya untuk menjaga nama baik kita di depan guru, kita bisa menjelekkan teman kita dengan menjebak dia dalam perbuatan salah kita. Misalnya yang membuat keributan di kelas, maka teman yang bersama-sama dengan kita menuduh dia yang paling ribut. Atau mengambil barang teman dan menjebak teman lain sehingga bersalah. Bahkan ada juga yang membuli teman sekelasnya demi kepuasan dan kepentingan semata. Anak-anak dan misioner yang dikasihi Tuhan, perbuatan seperti ini sangat merugikan orang lain. Bahkan merupakan suatu dosa besar di hadapan Allah. Terkadang kita malu untuk mengakui kesalahan, tidak mau rendah hati untuk mengubah prinsip dan pendirian karena mau dianggap bodoh oleh orang lain. Melalui bacaan renungan hari ini, mari kita belajar menanggalkan ego dan gengsi agar mendatangkan hikmat dan kerendahan hati yang harus kita pegang kuat-kuat agar jangan sampai lepas dan menjauh dari kita. Hikmat itulah yang dapat menuntun kita pada pilihan yang benar dan menyenangkan hati. Tentu tidak mudah, tapi janganlah putus asa, karena dalam kelemahan itulah kita akan merasakan tangan Tuhan yang selalu memberikan kekuatan bagi kita untuk dapat melaluinya dengan sukacita. Amin. Anak-anak dan misioner yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa, doa anak misioner Indonesia. Doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkirkan dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat yang penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang,
membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga, berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Semoga kita semua selalu dibimbing, diberkati oleh Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.